Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum kawan-kawanku semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengkarbon celup ya dari part dari motor Honda Beat Beat digital yang pastinya ya. Oke, sebelum lanjut kita proses pengecetan, sebaiknya kita bersihkan dulu media yang akan kita karbon, lalu kita amplas menggunakan amplas 360. Selanjutnya kita keringkan ya. Setelah media teramplas dengan rata, selanjutnya kita keringkan dahulu ya sebelum kita pemolesan primer. Apabila media benar-benar kering, selanjutnya kita polesin primer ya. Primer plastik di sini saya menggunakan Penta ya. Dan juga saya menggunakan kuas ya untuk proses pemolesan atau pemberian primer plastik ya. Karena lebih singkat, yang pasti lebih padat ya, lebih rata untuk keselah-selahnya. Dan untuk primer di sini saya menggunakan 2 lapis juga ya untuk proses primer plastik di media bodi kasar kali ini, supaya cat benar-benar merekat ya di media bodi kasar. Setelah primer benar-benar kering, selanjutnya kita proses epoksi ya. Di sini epoksi saya menggunakan perbandingan 4:1. Dan untuk epoksi di sini saya menggunakan 2 lapis ya, dengan 2 lapis penyemprotan atau pengecetan dengan jeda waktu 10-15 menit ya untuk proses pemoksian kali ini. Setelah epoksi mengering selama kurang lebih 24 jam ya, selanjutnya kita amplas menggunakan air dengan amplas ukuran 800 dan kita keringkan. Selanjutnya kita pengecatan dasar ya. Pengecatan dasar di sini saya menggunakan warna hitam ya dari Penta dengan perbandingan cat 1:1, dan untuk lapisan 2 lapis ya dengan jeda 10-15 menit per lapisnya. Setelah media rata kita cati dasar, selanjutnya kita keringkan ya selama kurang lebih 1 jam. Lanjut kita proses pengukuran karbon ya. Di sini saya menggunakan karbon transparan. Kita sebaiknya kita ukur dahulu ya sebelum kita proses pencelupan ya. Lalu kita lakbani untuk pinggir-pinggirnya. Dan untuk proses pencelupan di sini jangan di-skip ya, supaya kawan-kawan tidak gagal paham. Karena disinilah proses pengarbonan ya yang aslinya. Yang pastinya kawan-kawan tidak mau ketinggalan dari proses pencelupan kali ini. Tonton selalu dan jangan di-skip ya. Untuk proses pertama kita pelan-pelan saja untuk proses pemasukan kertas karbon di media air ya atau air, lalu kita ratakan kembali karena kertas karbon kita celupkan akan mengkerut ya, akan berlipat-lipat dan itu bisa merusak kertas karbon tersendiri. Jadi kita harus hati-hati ya, harus cepat untuk menarik untuk meratakannya kembali. Setelah kertas karbon benar-benar rata di permukaan air, selanjutnya kita buang gelembungnya ya, gelembungnya dahulu supaya tidak merusak kertas karbon di media nantinya ya. Kawan-kawan, di sini saya menggunakan aktivator ya. Cuman di sini saya menggunakan thinner dari Belcoat sama di sini thinner PU ya. Untuk proses
Pemberian aktivator atau thinner PU di sini tidak usah terlalu banyak atau berlebihan ya, karena akan merusak kertas karbon di media nantinya ya. Cukup sekali lintas atau secukupnya saja, jangan terlalu basah ya untuk di kertas karbonnya, karena akan berakibat fatal. Setelah pemberian thinner PU atau aktivator, kita lanjut ke proses pencelupan ya. Untuk proses pencelupan cukup pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru, karena apabila terburu-buru takutnya motif karbon itu akan rusak ya. Jadi cukup pelan-pelan saja, yang penting yakin ya. Seperti inilah hasilnya, cukup pelan-pelan dan hasilnya tidak akan merugikan. Show me. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of it. Dan untuk penyucian lendir di sini saya cukup merendamnya saja ya. Merendam di dalam bak sendiri, biarkan lendirnya menghilang sendiri ya. Lalu beberapa saat atau 3 atau 40 menit kita angkat dan kita keringkan ya. Dan inilah hasil proses pengarbonan kita ya, untuk karbon celupnya, dan kita keringkan dahulu. Selanjutnya di sini saya akan membuat candy black ya, karena di sini masih ada sisa cat. Jadi saya buat sendiri warna candy black. Karbon di sini saya akan membuat warna smoke ya, lebih gelap sedikit ya. Di sini saya menggunakan bindernya saja ya, bindernya saja dari cat mutiara ya. Kita ambil bindernya atau seperti lem ini ya, seperti kuning-kuning ini. Selanjutnya kita beri cat warna hitam ya. Untuk perbandingan cat sama binder, di sini binder 30, catnya 10 ya, supaya tidak terlalu pekat ya. Untuk thinner di sini saya menggunakan thinner PU ya, masih thinner PU Bilcott, produk Bilcott. Untuk perbandingan cat 1:1 ya.
Untuk pengecatan candy black kali ini saya menggunakan 2 lapis ya, dengan jeda 10-15 menit. Untuk pengecatan candy black ini cukup pelan-pelan saja ya, cukup pelan-pelan saja supaya media tidak terlalu pekat ya, tidak terlalu hitam. Jadi kita pelan-pelan saja atau tipis-tipis saja untuk pengecatannya, yang penting rata. Setelah media rata kita cat, selanjutnya kita keringkan ya, keringkan kurang lebih 3 atau 4 jam. Selanjutnya kita proses pengclearan. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan meng-clear menggunakan produk Belcoat kembali dengan clear coat 6300 perbandingan 211 ya. Clear di sini saya akan memperbandingkan ya dengan bekas air mineral yang sudah saya beri lakban kertas ya untuk batas, supaya kawan-kawan tidak repot untuk mengukur-ukur. Jadi seperti inilah pengukuran saya ya, cara mengukur atau menakar clear ya, dengan clear 211, hardenernya 1, thinnernya 1 ya. Setelah clear teraduk rata, jangan disemprot dulu ya, melainkan kita hilangkan dulu buih-buihnya. Selanjutnya kita baru clear. Dan oke, di sini saya akan meng-clear media dengan 2 lapis ya, dengan jeda 10-15 menit per lapisnya. Untuk pengekliran kita cukup pelan-pelan saja dulu ya untuk pertama kali. Selanjutnya yang pasti tipis-tipis dulu ya untuk pertama kalinya, biar supaya clear benar-benar merata dulu di media. Lalu kita keringkan atau kita diamkan selama 10-15 menit, lanjut ke layar yang kedua. Setelah pengekliran yang pertama atau layar yang pertama, kita diamkan ya selama 10-15 menit. Selanjutnya kita layar atau pengekliran yang kedua ya. Sama halnya seperti pengekliran yang pertama ya, cukup pelan-pelan saja. Cuman di sini saya durasi untuk pengekliran lebih diperlambat ya, karena supaya clear benar-benar rata di media ya. Cukup pelan-pelan saja dan tidak terburu-buru yang pastinya ya. Dan inilah hasil proses pengarbonan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya.